Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, hari ini kembali kita dalam acara bincang-bincang inspiratif dalam DNG Public Media, dan hari ini kita akan membahas tetap problematika masa kini ya, Maya. Iya, benar. Yaitu pentingnya menanamkan energi positif agar tumbuh dan meningkatnya kualitas hidup, terutama di kalangan anak muda gitu Bang ya. Ya, Dan betul. hari ini untuk kedua kalinya kita bersama dengan Abang Dani Nugraha selaku owner DNG Media Project. Selamat siang Bang. Siang Bang, ada yang bisa dibantu Bang? Gimana kabarnya hari ini Bang? Sehat Bang. Bincang santai kita Bang ya, yang inspiratif, mudah-mudahan bisa menularkan energi positif kepada kawan-kawan kita Bang. Gimana Bang tentang pentingnya menanamkan energi positif ini, gimana Bang? Bang, sebelum kita bahas Bang lebih jauh Bang, itu kopi kita jatuh tuh Bang. Oh iya. Itu karena salah satu sponsor kita juga tuh Bang, kopi DNG Bang. Untuk terjadinya produksi kita ini Bang. Iya Bang, kopi inilah yang membuat kita menjadi besar nanti Bang. Salah satunya. Amin Bang. Jadi jatuh lagi ya Bang, gimana tuh Bang? Jadi Bang gini Bang, pentingnya menanamkan energi positif agar tumbuhnya kualitas hidup. Itu kan materi kita siang ini Bang. Iya. Jadi itu memang harus kita mulai itu benih-benihnya itu. Nggak bisa juga memang tiba-tiba langsung besar langsung punya energi positif, nggak bisa Bang. Iya. Ya kan Bang. Jadi memang orang tua kita pun udah benar itu. Dari awal, dari kecil kita lahir beranjak dewasa, kita diajari ngaji, suruh ngaji, ke masjid, sholat. Itu kan salah satu memang hal dasar itu. Untuk menularkan energi positif Bang. Iya betul. Jadi dari segi keagamaan juga adab itu Bang. Adab perlu juga tuh Bang. Akhlakul Bang. karimah gitu, ciri Iya, akhlakul karimah gitu ya. betul. Terus kalau mengenai untuk kehidupan sih memang itu caranya untuk bisa mendapatkan energi positif itu memang kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif juga. Positif itu dalam arti kata dia punya pengalaman bagus, dia punya pengalaman buruk, dia punya pengalaman gagal, dia ceritakan tapi dia nggak mengulangi lagi. Iya. Mungkin dia dulu nih seorang mafia, mungkin dia nih dulu seorang residivis, begal, tapi hari ini dia berkarya dengan skala besar ataupun belum besar, tapi dia udah menimbulkan kebutuhan untuk banyak orang gitu. Iya. Ya, jadi selain kita mulai mencari komunitas-komunitas yang positif, terus ya memang nggak bukan kita juga harus action dari hal yang kecil. Tapi berkesinambungan Bang ya. Iya, jadi memang diawali dengan hal-hal yang kecil dulu. Mulailah coba yang belum pernah bekerja nih. Contoh dia baru tamat sekolah mau bekerja. Ya, mulailah coba kerja di tempat-tempat yang gimana gitu kan, yang masih baru-baru. Terus nanti cari pengalaman lagi, kerja tempat lain, cari pengalaman lagi. Tapi dengan catatan ya harus jujur. Itu modal utama di setiap kita ini Bang. Selain rajin, kalau nggak jujur pun sama aja Bang. Iya, jadi memang yang pertama yang kita bilang lah, tamat sekolah kita coba kerja kalau memang lagi nggak ada biaya untuk kuliah kan gitu. Kerja dulu, cari beberapa tempat, cari pengalamannya, dekati bos-bosnya, gimana strategi bos supaya bisa tetap maju, tetap bertahan, bisa mempekerjakan banyak orang kan gitu. Relasi, berarti membentuk relasi Bang. Membentuk relasi. Jadi kerja nggak hanya sekedar kerja gitu Bang ya, tapi Jadi jangan goal setting gitu Bang. Jangan tujuan tuh Bang ya. Jangan kerjanya tuh kerja kasar terus, Ya kita ya memang per hari ini kita nggak ini ya, kita nggak munafik juga ya. Memang perbedaan seseorang itu bisa berhasil atau tidak tuh memang dari mindsetnya juga gitu. Dari mindset, sehingga kalau udah mindsetnya itu bagus, dia itu pasti
logika-logikanya itu dipakai dengan pemikiran-pemikiran logika. Jadi dia berbicara dengan logika, dia berpikir dengan logika. Dia kalau yang dia agak gini bang, saya rasa tuh agak pikirnya hati-hati gitu mereka. Iya. Jadi kalau dia buat gini efeknya kayak gini, dia buat gini efeknya kayak gini. Jadi dia udah hati-hati, udah pertimbangannya tinggi gitu kan. Kalau Iya, udah betul. punya ini bang ya. Nah, ada lagi ini bang. Terus gini nih, nanti kita bahas lagi lebih tuntas mengenai kualitas hidup yang didasari dengan Energi positif. iya, dengan energi positif. Kan nggak mungkin juga gitu seseorang bisa percaya kita tanpa kita punya pengalaman. Iya. Nggak akan mungkin. Pasti kita pun nanti nggak bisa jaga kepercayaan itu ya. Bukan berarti kita mencuri, bukan apa. Ketika kita dikasih kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan lah, contohnya di pekerjaan aja lah, mungkin gitu kita nggak punya pengalaman nih, tiba-tiba disuruh jadi supervisor dengan bawahan sekian orang, nggak mungkin. Nanti harus pengalaman itu harus ini bang. Tapi Iya. pentingnya juga kita pengalaman dari mana. Tuh. Terus saya mau tanya nih ke Bang Wawan nih, kita bicara fakta ya, kita Iya. bicara fakta saat ini ya. Tapi sama santai bang, jangan tegang kali. Jadi kita gini kan nih. jangan santai dan inspiratif. Iya, ini saya mau tanya nih, ini itu kenapa ya kok banyak di luar sana gitu, ketika dia itu sedih kali, dia itu jadi susah kali, ketika melihat orang lain tuh berhasil gitu, itu kenapa itu? Itu biasanya memang itu tadi kita lihat kalau kayak gitu biasanya tuh backgroundnya memang background karakter orangnya gitu. Background dan karakter orangnya. Memang ada orang yang SMS istilahnya. Apa tuh SMS? Sedih melihat orang senang, senang melihat orang sedih gitu. Oh ya, Susah pas melihat betul. Itu yang saya maksud tuh itu. Jadi kalau menurut Bang Wawan apa solusinya ketika ada orang-orang seperti itu? Ibaratnya bukan orang-orang, memang banyak orang yang masih seperti itu. Sementara kan kalau itu terus ditanamkan dalam dirinya, dia itu udah nggak lain dan nggak bukan, itu mental orang miskin itu. Buat maju pun nggak bisa itu mental orang miskin, percayalah. Nggak akan mungkin dia bisa berhasil ketika dia aja belum bertindak, orang lain udah bertindak, orang lain udah berbuat dengan risiko yang tinggi sehingga dia berhasil. Si Polan sedih. Iya. Oh, Sepele gitu ya. sepele dia, iya. Apa yang gue buat nih? Iya. Apa lagi gitu ya. Padahal belum tentu dia bisa buat gitu ya. Betul. Jadi solusinya apa nih dari Bang Wawan? Kalau cerita solusi mungkin bukan kapasitas saya gitu mencari solusi, cuma berdasarkan dari pengalaman saya dan sepengetahuan saya. Kita belajar dari kita kan hidup ini, kalau terutama kita Muslim ya, punya role model, artinya punya panduan hidup, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau yang saya pahami dan saya baca tentang kisah beliau itu, beliau ingin ngajak manusia itu ke surga. Ya, Dia kan, betul. karena kan beliau diutus itu kalau bahasa ininya innamal bu'itsu litammima makarimul akhlak. Sungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia dan budi pekerti manusia. Di situ beliau mau ngajak manusia memperbaiki akhlak, mau ngajak ke surga. Beliau aja dimusuhi. Artinya Oh ya, paham. dimusuhi dia kan, beliau mau ngajak ke surga. Nah, saya mengambilnya itu apalagi kita gitu ya, tidak sekelas beliau gitu. Betul. Nah, belum tentu ke surga, belum tentu ininya, tapi kita berharap orang suka semua sama kita. Nggak mungkin, pasti tetap ada yang musuhi. Karena beliau saja yang seperti itu, akhlaknya bagus kayak gitu, tetap masih ada yang musuhi. Bahkan pamannya sendiri kan, pamannya sendiri itu termasuk memusuhi dia. Oh, itu berarti udah memang adab juga ya? Iya, udah memang adab dari yang karena lain juga ya? gini, maksudnya memang ada tipe manusia yang kayak gitu diciptakan gitu. Jadi ada baik, ada buruk, ada yang pendengki, ada yang pemurah. Nah, memang ada kayak gitu. Itulah tantangan untuk kita supaya lebih kuat gitu. Iya. Dan kalau saya saya pernah mengalami orang-orang kayak gitu yang apapun seolah-olah apa yang mau kita buat salah gitu. Oh, Dan itu kita gimana tuh? ini kalau saya tetap ya di depan dia kayak sama kayak tuntunan Nabi kita itu, role model kita. Ya kayak mana kisah beliau yang nyuapi makan ke orang Yahudi buta. Nah kan, orang buta ini terus musuhi Muhammad itu kayak gini, Muhammad kayak gini, Muhammad kayak gini. Padahal yang ngasih makan dia tiap hari Muhammad, karena dia buta nggak tahu. Gitu Nah, sampai ya. suatu ketika Nabi Muhammad meninggal,
loh mana yang biasa nyuapi aku? Ternyata digantikan sama salah seorang sahabatnya yaitu Abu Bakar, gantian disuapi. Nah, loh kamu siapa? Kok nyuapi saya? Kata nenek Yahudi tadi. Nah, saya orang yang biasa ini. Bukan, kau bukan biasa. Aku tahu orang yang biasa itu biasa ngasih makan aku lembut, kasih sayang gini. Kata sahabat Nabi itu Abu Bakar, beliau bilang yang biasa ngasih kamu ini telah meninggal dan dia adalah orang yang kamu hina selama ini, yaitu dialah Nabi Muhammad. Terus wanita Yahudi itu nangis dan langsung masuk Islam gitu, akibat padahal dia buta nggak tahu siapa gini, akibat akhlak Nabi itulah dia dihina, mencaci maki, tapi dia terus berbuat baik. Akhirnya apa? Dakwah tidak hanya melalui mulut tapi melalui lisan. Nabi itu nggak pernah ngomong aku Muhammad, nggak pernah dendam. Nah dia tadi itu makanya baliknya ke kita, usahakan kita terus lapang dada. Makanya Nabi ngajarkan doa Rabbi sholli sodri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, walau datang min lisani yafqahu qawlan, kuatkan teguhkan imanku dan berbuat baik sama dan berkata-perkataan yang baik. Itu tadi supaya kita berlatih sama untuk menularkan energi positif tadi itu, tidak mendendam lah gitu. Berarti memang kita karena memang Nabi kita tuh sosok orang yang mulia, dia terus mencerminkan adab-adab yang baik. Berarti memang kalau ketika kita dapat problem menjalani suatu pekerjaan, suatu bidang usaha, itu harus lebih cenderung ke sifat Nabi ya gitu ya. Iya. Kalau kita balas seperti juga, misalnya ada orang yang ini hemat saya nih, kalau ada orang kayak gitu nih menghujat kita, terus balik kita hujat, ini Gitu saya aja ya. Gini. Ya apa bedanya kita sama dia? Iya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kita sama dia. Kita kualitas kita yang udah belajar. Kalau kita kelakuannya kayak gitu ya apa bedanya? Makanya ya kita yang udah belajar, yang udah ini ya lebih ibaratnya gini. Kalau kata Kiai Haji Jadul NJ, ya. Almarhum Kiai Haji Jadul NJ, kalau orang yang baru belajar silat, ya kan, belajar 1 jurus 2 jurus itu semua mau dilawan. Ini mana jurus semua gini. Tapi kalau guru silat, ya kan, udah gurunya, masternya udah kena sumur rokok, dia minta maaf ya Pak. Padahal dia yang kena sumur rokok, dia nggak mau itu tadi. Pentingnya melatih ini mental tadi juga. Makin banyak ilmu orang semakin ilmu padi, semakin merunduk. Tadi itu. Itulah kira-kira Bang. Kalau Abang gimana nanggapnya? Kalau saya sih yang Abang bilang tuh memang udah cukup benar itu memang. Tapi terkadang ya itulah memang karena karakter orang ya kan. Terkadang pun kita memang udah kita bilang ya ibaratnya kita sering ke masjid, banyak orang yang sering ke masjid, sholatnya 5 waktu di masjid. Itu pula yang menjadi orang yang suka ngomongi orang, yang suka jadi sedih ketika orang senang. Berarti kan kadang-kadang dia nggak menghargai Islam deh. Itu gimana itu Bang? Kan banyak Bang, kita nggak bisa bilang juga itu fakta itu Bang. Iya banyak memang. Dia sholatnya 5 waktu, tepat waktu, tapi sedih dia dengan orang senang. Itu ngomongi orang di belakang itu kan nggak baik. Kalau saya sih ya kita orang hidup biasa kalau saat ini menghadapi hal orang kayak gitu ya kan, senyumi aja. Udah gitu kita juga kalau saya sih nerimanya gini ada yang ayat yang berbunyi tabayun gitu, jadi juga dipakai sebenarnya ini prinsip tabayun ini dipakai sama kode etik jurnalistik. Jadi kalau menerima suatu berita diambil dari sumber keduanya, dari korban dan dari tersangka. Jadi baru nanti kita bisa menyimpulkan mana yang benar gini. Nah kalau kita kan gitu, karena Nabi juga ajarkan kalau kamu dapat berita ditabayun dulu. Coba berita gini, coba tanya dulu sama orang yang ininya. Nah ini baru kita bisa simpulkan dan ngasih nasihat, bukan makin memperkeruh gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi kita jadi orang yang memberikan solusi atau nggak bisa pun solusi, ibaratnya menenangkan lah. Jadi cuaca yang menenangkan itu nggak memperkeruh. Berarti Bang, singkat cerita video kita siang ini itu kan dengan materi pentingnya menanamkan energi positif agar tumbuhnya kualitas hidup itu tadi kan berarti ya kita mendorong orang untuk berpikir dulu lah ya. Kita rubah pikirannya, terus mulailah mendekatkan ibaratnya mendekatkan diri dulu ke Tuhan biar dia ada siraman-siraman rohani, dia dekat-dekat dengan
ustadz dengan pengajian. Tergantung apa agamanya lah gitu. Iya, tergantung apa agamanya. Terus mulailah beraction kan gitu, mulai action nih di hal-hal yang kecil dulu, jangan langsung besar, nanti takutnya langsung jatuh sakit, nggak sanggup, bunuh diri pula. Nggak boleh pula ya. Oh nggak boleh. Terus setelah itu berjalannya waktu ya mulailah melakukan hal besar karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang kecil lagi kan, itu berarti ya bang ya. Iya, siap. Terus buat yang energi positif tadi mengenai ketika melihat orang sedih, ketika dia sedih ketika melihat orang lain senang itu, ya solusinya cobalah lebih ke arah Nabi Muhammad tadi ya gitu ya. Iya. Bang, ini ada satu tantangan nih, banyak yang bilang ke DNG Project Media bahwasanya orang tuh penasaran, kenapa? Karena ketika abang jadi imam kan ngadep depan, nggak ada yang lihat nih kan, nggak ada yang lihat abang bacaannya nih. Bisa-bisa itu kaset. Oh, ini banyak ngomong nih. Ini kok jadi lari ke situ nih, Bang? Enggak, ini penutupan supaya orang di video ini betul-betul bahwasanya itu betul-betul suara abang. Iya. Kru di belakang nih ada ratusan nih, pada semangat semua nih. Karena asal Bang Wawan jadi imam, kami curiga kayaknya bukan suara dia, gitu-gitu orang ngomongnya. Kok bisa enak kali suaranya sampai yang di belakang pun kadang bisa nangis. Itu kan mudah-mudahan kan di video ini terbuka itu. Kira-kira suara yang indah itu betul-betul punya abang atau bukan? Berat ini. Jadi langsung maksudnya gini, kok bisa langsung menuju ke saya gitu kan? Enggak, ini kan suatu problematika orang penasaran gitu. Nah, jadi kami di NG ini, kita semua ingin memberitahukan di video ini bahwasanya kalau sering dengar ada suara imam yang bagus itu di Masjid Nurul Huda itu kan Bang Wawan, orang tuh tahu, tapi di sini kan abang bisa nengok dari kamera, orang-orang bisa nengok dari kamera, betul, berarti suaranya betul-betul suara abang. Coba lah gini, abang tunjukkan di video kita ini, abang bacakan surat Al-Fatihah aja dengan ciri khas abang. Kami pengen dengar nih, kru pengen dengar, betul kan, setuju kan? Betul. Memang tuh, kru di belakang sana pada setuju. Sekali lagi, setuju kan? Setuju. Coba. Jadi kan sebenarnya bukan ininya ya kan? Iya, tapi kan ini kan karena kan kita berteman, bincang-bincang santai. Mana tahu dengan ini mereka tuh betul. Berarti DNG salah satu yang membuka rasa penasaran kami. Ya kan? Siap. Ayo Bang, mulai Bang. Al-Fatihah aja dulu Bang. Ya, insyaallah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Jadi kayak ini aja deh, aduh. Mantap kan? Nah, itulah salah satunya udah kita buka di sini di kesempatan siang hari ini bersama Bang Wawan. Buat yang udah penasaran, jadi udah terjawab ya bahwasanya suaranya itu memang asli suara Bang Wawan, bukan suara kaset. Takutnya banyak yang bilang ditaruh di
deket dada pula kasetnya diputarnya. Enggak ya, itu memang suara Bang Wawan. Jadi beliau ini memang dari kecilnya di pesantren. Ya kan, betul nggak tuh Bang Wawan? Enggak lah. Bukan di pesantren, SMP di pesantren. Jadi memang udah ada basicnya. Jadi buat teman-teman yang mau ingin belajar ngaji supaya suaranya merdu, bisa jumpai Bang Wawan nih. Enggak. Masih banyak yang lain yang lebih berkualitas gitu. Takutnya yang lain nggak mau ngajari. Takutnya yang lebih tinggi pun nggak sempat waktu, bukan nggak mau ngajari ya, mungkin waktunya nggak sempat. Kalau Bang Wawan kan bisa lah sikit-sikit seperti ini kan. Kalau untuk kebaikan ya insya Allah. Oke. Jadi ya udah, ada lagi bintang-bintang kita nih Bang, kira-kira ada nggak lagi yang kira-kira mau kita bahas selain, karena di luar tema kayaknya nih kok bisa ada Al-Fatihah nih Bang? Enggak, gini loh, ini kan video spesial kita, video spesial banyak nih loh yang bilang ke saya bahwasanya itu suara kok yang imam bikin mau nangis berlebihan. Iya, berlebihan, mau nangis, betul nggak suaranya? Salah satu kru pun ngomong gitu, bahwasanya Bang itu Bang Wawan di mana? Ya memang iya. Berlebihan. Jadi gimana Bang Wawan? Apa kita sudahi video kita siang hari ini atau ada materi tambahan? Nggak, hari ini kayaknya cukup lah karena sudah melebar ini materinya. Iya. Nah, jadi kawan-kawan terus saksikan DNG Project Media bersama kami. Dan jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen supaya kami terus berkarya dan lebih produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu kalau ada salah-salah kata harus minta maaf. Iya. Kalau ada salah-salah kata. Ya kalau kami ada kesalahan kata dalam menyampaikan, kami mohon maaf karena semua ini memang berdasarkan pengalaman aja ya, nggak ada yang gimana-gimana. Kemampuan kami juga terbatas. Iya, kemampuan kami terbatas. Cuma berani-beraniin diri aja nih. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya Bang Wawan ya. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami berdua mohon maaf, mohon dimaafkan. Ya, biasanya salamnya 2 kali nggak enak. Iya. Oke. Demikian kawan. Salam sukses. Salam sukses.